Bapak Ibu saudara sekalian, perhatikan ini dan selalu Bapak Ibu ingat ya. Monyet tidak perlu belajar jadi monyet. Dia sudah bisa hidup sebagai monyet dan ada di dalam habitatnya dengan tepat. Babi tidak perlu belajar jadi babi. Dia sudah hidup di dalam habitatnya, lingkungannya. Dan bisa presisi hidup sebagai babi. Apa yang patut ia makan, apa kegemarannya, itu sudah otomatis. Demikian pula anjing, kucing, dan hewan-hewan lain, burung-burung, tidak perlu belajar menjadi hewan sesuai dengan variannya, saudaraku. Tetapi beda dengan manusia. Manusia tidak otomatis bisa jadi manusia. Ingat ini, monyet tidak perlu belajar jadi monyet. Dia sudah bisa hidup dalam habitatnya dan eksis dan survive, bertahan. Beda dengan manusia. Manusia harus belajar menjadi manusia untuk menemukan habitatnya. Masalahnya memang banyak orang tidak tahu di mana habitatnya. Dunia telah menyesatkan banyak manusia sehingga memiliki habitat yang salah, lingkungan yang salah, cara hidup yang salah, arah hidup yang salah. Tuhan Yesus dihadirkan untuk menyelamatkan manusia. Supaya manusia belajar jadi manusia. Dan manusia ideal yang Allah kehendaki itu Yesus. Dialah yang sulung, yang pertama. Di dalam bahasa Yunaninya prototokos. Yang memulai, yang jadi pionir. Roma pasal 8 ayat 28, 29, 30. Allah bekerja dalam segala hal untuk orang-orang yang dipilih, kita ini, yang mengasihi Dia. Agar jadi manusia dalam habitat yang benar. Dan manusia dalam habitat yang benar itu adalah Yesus. Yesus. Dalam habitat yang benar. Kalau menggunakan kalimat di perjanjian lama, Allah berkata, aku berkenan kepada Daud katanya. Karena dia hidup di hadapanku. Tapi Daud masih bercacat dan tidak sempurna. Beda dengan Yesus. Kepada Yesus, Bapa di surga berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Bisa dibahasakan, ini loh sosok yang menyenangkan hatiku. Aku ingin punya makhluk seperti dia, atau manusia ciptaan, atau anak-anak Allah seperti dia. Dalam habitat yang benar, yaitu dalam persekutuan dengan Bapa. Itu habitat. Kurang dari itu, lebih baik tidak pernah jadi manusia. Yohanes 17 ayat 20 dan 21.
dalam doa Tuhan Yesus. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, atau hidup yang berkualitas. Mengenal engkau satu-satunya Allah. Satu-satunya, mono. Dan Yesus yang engkau utus, tentu Tuhan. Hidup yang berkualitas, hidup orang yang mengenal Allah dengan benar. Mengenal Yesus sebagai jalannya. Jalan satu-satunya. Di luar Dia, di luar Yesus tidak ada jalan sampai kepada Bapa. Yang karenanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Inilah hidup yang kekal, hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu. Hidup yang dikehendaki Allah, mengenal Bapa. Lalu di ayat yang ke-20 dan 21 dari Yohanes 17 itu. Engkau tinggal dalam aku Bapa, aku dalam engkau. Dan mereka di dalam kita. Habitatnya itu di dalam kita. Dan itu tidak bisa otomatis. Harus belajar jadi manusia seperti ini. Pada umumnya manusia lepas dari hadirat Allah. Habitat yang salah. Tempat yang salah. Tempat yang keliru, saudaraku. Itulah sebabnya ada gereja. Gereja bukan menciptakan habitat orang beragama. Habitat orang yang memeluk agama Kristen dan menjadi anggota atau member gereja. Tetapi mendidik, melatih, mengarahkan untuk punya habitat di hadapan Allah. Dan yang menentukan Anda di habitat Allah atau tidak itu kehidupan saudara setiap hari. Setiap jam. Setiap menit. Kalau gereja hanya membuat saudara datang kebaktian, lalu berlabel Kristen, di pertengahan minggu ke gereja lagi, lalu ada sel grup dan lain-lain. Belumlah habitat yang Allah mau. Konyolnya gereja merasa itu sudah standar. Padahal tidak jarang gereja yang memperlakukan jemaat seperti ini hanya mau menyembelih. Hanya mau menggunting bulunya. Saya enggak yakin semua saudara sudah punya habitat yang tepat di hadapan Allah. Saya tidak yakin ada 50% yang sudah menemukan habitat ini. Jangan-jangan tidak lebih dari 15%. Karena saudara menjalani hidup sama seperti anak dunia menjalaninya. Dan saudara merasa itu standar. Sudah ke gereja, sudah punya yang namanya komunitas. Sudah ada di sel grup. Sudah punya komunitas. Komunitas Anda manusia tapi Anda tidak berjumpa dengan Allah. Tidak tinggal di dalam Dia. Anda belum menemukan habitat yang benar. Saudara masih bersama saya? Saudara masih bersama saya? Saudara mengerti? Kasihan anak-anak kita yang tidak ngerti bagaimana model manusia yang berhabitat Allah. Anak-anak nggak bisa dikutbahi, saudaraku. Suara dunia lebih keras dari suara mimbar gereja. Tapi kalau melihat kehidupan orang tua yang berhabitat benar, mereka diarahkan tanpa disadari. Mereka dikondisikan itu. Kita yang mengkondisikan.
Kadang-kadang orang tua bangga bisa kirim anak ke luar negeri sejak SLTA. Nggak siap. Anda kan kehilangan anak selama-lamanya. Kalaupun dia pulang dengan gelar magister, bisa kerja, bahkan dapat citizenship di luar negeri. Anda seberapa bangganya sih? Lalu berpisah selama-lamanya nanti. Gereja harus mengajarkan bagaimana menjadi manusia. Kalau saudara hidup di Indonesia, Anda harus jadi manusia Pancasilais. Karena dasar negara kita Pancasila. Kalau dasar hidup kita itu hati Bapa, Roh Kudus, kehendak Allah, sampai mendapatkan pengakuan, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Baru itu habitat yang benar. Beri tepuk tangan. Itulah sebabnya saya ada di Surabaya. Saya harus memberitahu saudara kebenaran yang saudara harus tularkan kepada orang lain. Kalau tidak, Yesus berkata, aku tidak kenal kamu karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang hidup dalam habitat Allah. Waduh Pak, sulit banget dong Pak. Dari dulu Yesus sudah berkata, banyak orang yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dari dulu. Emangnya gampang? Kalau hanya punya komunitas ha-ha hi-hi di gereja, punya komunitas mudah. Tetapi yang Allah mau saudara memiliki habitat keluarga Allah. Kita belum ada di surga, tetapi gerak hidup kita harus gerak kerajaan, gerak anak kerajaan. Karena kita harus punya habitat di hadapan Allah. Dan kita tidak bisa hidup di hadapan Allah kalau tidak kudus. Bukan hanya bermoral baik Pak, kudus. Seperti yang dikatakan Allah dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara harus ngotot untuk selalu tepat. Satu kata yang kau ucapkan pun harus tepat, tidak melukai Tuhan. Rata-rata saudara belum layak masuk surga loh. Hidup saudara banyak cacatnya. Oh, saya salah ya? Benar atau salah? Benar. Lalu siapa yang mengingatkan ini? Jadi gimana Pak? Kalau Anda minta ampun siang ini dengan perjamuan kudus, Anda minta ampun. Tuhan beri amnesti. Amnesti ilahi. Allah mengampuni, melupakan. Lalu belajar. Kita putihkan. Dan darah Yesus memutihkan. Itu hebat. Anugerah Allah. Beri tepuk tangan. Setelah itu belajar. Setelah itu belajar. Mengapa saya tiap hari bangun pagi? Tidak pernah gagal. Sudah 3 tahun setengah. Doa pagi. Karena itu nafas hidup. Perjumpaan dengan Allah. Aku belajar menemukan habitatku di hadapannya. Kalau enggak, pendeta pun juga bisa meleset. Baru tadi pagi saya memandang langit, saya berdoa. Saya telepon Pak Kiong, aku enggak makan pagi ya. Aku langsung aja ke gereja nanti bersama Pak Kiong. Apa yang saya lakukan saudara? Dari sejak saya bangun pagi, matahari belum terbit, sampai saya berangkat, memandang langit dan berkata, Tuhan, aku tahu dagingku masih ada dan menuntut dipuaskan. Tetapi aku memilih Engkau. Aku memilih Engkau. Itu pilihan. Karena aku mau ada di hadirat-Mu. Jangan. Matamu jangan genit. Bapak-bapak. Ibu-ibu jangan materialistis. Jangan benci ke orang walaupun orang itu melukai, menyakiti hatimu.
Ampuni, maafkan. Hatimu harus bersih. Sebab kalau engkau tidak bersih, engkau tidak bisa hidup di hadirat Allah. Kristen itu tidak bisa buat sambilan. Sementara hidup seperti orang lain hidup. Kita ke gereja punya komunitas. Kita ikut cell group. Nggak ngepek. Ngerti nggak? Anda nggak ngepek. Anda jadi orang baik saja. Tapi tidak tinggal di hadirat Allah dalam kekudusan. Nggak ngepek, Pak. Itu permainan palsu setan lewat pendeta dan gereja. Saya tidak sedang menyerang gereja manapun. Dan tidak sedang mengatakan ini gereja paling baik. Saya menangisi keadaan ini. Yang pertama yang saya tangisi diri saya sendiri. Yang kedua yang saya tangisi gereja Tuhan. Maka saya ngajak-ngajak saudara. Karena kalau habitatmu salah di bumi, engkau tidak bisa masuk kerajaan surga. Datanglah kerajaanmu. Itu berbicara mengenai membangun habitat sejak di bumi. Ibarat ikan, kalau Anda ikan air asin, Anda nggak bisa masuk. Air tawar harus diasinkan dulu. Atau kalau Anda ikan air tawar yang tidak bisa masuk air asin, Anda harus ditawarkan dulu. Anda harus ditawarkan dulu supaya masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Kalau kamu sungguh-sungguh ikut Tuhan, nak, kamu juga akan jadi miskin, nak. Tuhan tidak mungkin membuat warganya miskin, utang nggak bisa bayar, diusir-usir rumah kontrak, menjadi benalu, menyusahkan keluarga. Nggak mungkin. Kalau kamu warga kerajaan Allah, seluruh kekuatan kerajaan Allah dipertaruhkan untuk kamu. Satu orang warga Amerika yang teraniaya di Iran, satu kapal induk merapat ke Laut Tengah hanya untuk satu warga Amerika. Apalagi Bapak di surga lebih dari Donald Trump. Allah kita baik, tepuk tangan. Jangan ragukan, bro. Jangan ragukan. Ketika ada satu negara mencoba untuk konfrontasi dengan Singapura. Singapura negara kecil. Kapal Amerika merapat ke Laut Selatan. Dia mau kasih kesan, ini teman gua, apalagi Allah Bapa, ini anak saya. Ketika saya di Manado waktu huru hara, saya lihat ada huru hara di TV. Saya cari anak saya Fani. Stefani di mana? Di mana nak kamu? Pulang nak. Kamu jangan pergi setir sendiri, pakai sopir. Saya di Manado, saya cari anak saya di Jakarta. Apakah ada seorang bapak, apakah ada seorang ibu, maaf saya, meninggalkan anak yang lahir dari kandungannya? Tidak ada. Seandainya ada, kata Tuhan, aku tidak meninggalkan kamu. Kalau kamu warganya, kita sering berkata Tuhan beserta kita. Amin, Tuhan beserta kita. Kamu menyertai Tuhan enggak? Tuhan beserta kamu beserta Tuhan enggak? Tuhan berkata, aku berlaku suci kepada orang suci, tapi berlaku belat-belit kepada orang yang belat-belit. Jangan takut Bapak Ibu. Anda bisa teraniaya, tertindas, dijolimi, diperlakukan tidak adil. Kalau Anda melekat kepada Tuhan, Anda tidak bisa dikalahkan walaupun saudara disalahkan. Dalam Abam, Anda bertanya, kita menjawab, banyak masalah yang diberikan. Kadang-kadang terus terang saya mumet, saya judek. Jawabnya gimana masalah seruat ini? Tapi jawaban saya selalu begini, hiduplah suci. Lawanlah masalah dengan kekudusan. Kalau engkau kudus, engkau menjadi kekasih Tuhan. Nggak ada yang bisa lawan kamu. Hidup di hadirat Allah harus dalam kekudusan. Anda harus punya habitat. Dan untuk ada di habitat ilahi, hidup Anda harus bersih. Anda pasti jadi orang yang tidak melukai siapapun.
dari perkataanmu, dari sikapmu, pasti engkau jujur, engkau bekerja keras. Engkau helpful, suka menolong, generous, murah hati. Karena sifat Allah ada dalam dirimu. Kalau engkau tidak punya sifat-sifat ini, engkau tidak ada di dalam habitatnya. Engkau habitat yang salah. Jadi kalau mau lihat kita habitat, sudah ada di habitat benar atau tidak, cukup. Apakah hidupmu memiliki sifat-sifat Allah yang orang menikmati hidupmu atau tidak? Kita sembarangan dengan apa yang kita ucapkan. Sering kita sembarangan dengan apa yang kita katakan. Sembarangan dengan apa yang kita lakukan, tidak menjaga perasaan orang. Kita pikir itu biasa saja. Dia lupa bahwa di bumi ini, bahkan di jagat raya ini, ada tuan rumah. Ada host. Tuan rumahnya itu Tuhan semesta alam. Ketika engkau hidup suka-suka, engkau tidak menghormati dia. Ketika engkau tidak menghormati dia, engkau tidak akan diberkati. Hari ini kalau saudara mau dipulihkan, kita minta ampun. Tuhan tidak berurusan dengan Anda kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, atau 5 tahun yang lalu. Tuhan mau berurusan dengan kamu hari ini. Dan bisa menjadi apa kamu nanti. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau melupakan. Seiring dengan perjamuan kudus ini, mulailah datang kepada tuan rumah. Allah yang punya rumah besar ini. Banyak orang numpang tapi gak sadar. Makanya 1 Petrus 1 ayat 17 mengatakan, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di bumi. Karena Allah menghakimi bukan berdasarkan muka. You mukanya Kristen, pendeta, Tuhan gak lihat mukanya. Tapi lihat perbuatanmu. Jangan sombong. Anda jangan dibuat miskin, sakit, mati. Orang-orang sombong akan dibuat miskin, sakit, mati. Kalau enggak, dibiarkan makmur. Begitu mati, dibuang. Amin, nak. Amin. Lembutkan hatimu, nak. Kita gak bisa lawan Tuhan. Kamu simpan ucapan Om Eras ini. Jangan lawan Tuhan. Dimanapun kamu berada, ingat kalimat Om Eras ini. Jangan lawan Tuhan. Hidup dalam kesucian. Kamu tidak akan dipermalukan. Amin. Jangan khawatir. Jangan takut. Amin. Komima syahurana tahis. Bebanmu banyak. Tuhan akan pikul bebanmu. Ya. Tuhan pasti bela kamu. Tuhan sembuhkan kecewa hatimu. Luka banget. It's okay. Tuhan sembuhkan. Amin sayang. Ini. Nggak usah nangis. Saya tidak menawarkan makhluk yang tidak ada. Saya menawarkan Allah yang hidup. Bukan karena saya pendeta, saya berteologi. Saya sudah berjalan dengan Tuhan dan membuktikan dia hidup. Saya tidak sekaligus dari orang yang bisa pakai dasi dan jas seperti hari ini. Saya melewati perjalanan yang tragis dan menyakitkan. Saya bukan mengenal Allah dari perpustakaan. Tapi saya mengenal Allah dari medan perjuangan hidup. Saya mengenal Allah bukan dari buku-buku.
semata, tapi saya mengenal Allah dari persoalan demi persoalan, kekecewaan demi kekecewaan, kepahitan lewat kepahitan, kemiskinan ke kemiskinan, dan saya membuktikan Allah itu baik, Allah itu hidup. Jangan lawan Tuhan. Ketika kamu tidak hidup dalam kekudusan, kamu lawan Tuhan. Tuhan diam. Dan kau merasa aman. Nah, ada perhitungannya, bro. Bodoh kalau kamu pikir semua akan berjalan baik-baik. Tidak akan baik-baik. Tunggu waktunya. Tuhan berlaku suci kepada orang suci. Tapi Tuhan berlaku belat-belit kepada orang yang belat-belit. Jangan mempermainkan, kata firman Tuhan. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga dituainya. Kenapa kita tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kalimat penting yang tadi saya kemukakan dan harus saya ulangnya adalah, yang penting bukan ketika kamu datang ke gereja, walaupun itu wajib. Yang lebih penting bukan hanya kau punya komunitas dalam cell group, walaupun itu penting. Tapi yang lebih penting adalah perjalanan hidupmu dari menit ke menit. Dari jam ke jam. God is the only world I have. Tuhan itu satu-satunya duniaku. Bangun pagi Tuhan. Mau kerja Tuhan sertai aku. Anda dagang nasi goreng. Anda dagang untuk Tuhan. Untuk Tuhan artinya untuk anak-anakmu, untuk istrimu. Supaya mereka jadi orang-orang yang diberkati untuk kemuliaan Allah. Goalnya itu Tuhan. Engkau bisa menikmati pemandangan alam, wisata, punya kendaraan dan lain-lain. Engkau bisa menikmati. Tapi di atas semua itu, kamu melihat perasaan Tuhan yang harus kita senangkan. Dalam segala hal yang kita lakukan. Amin. Amin Ibu. Salaman Ibu. Tuhan berkati. Luar biasa Ibu. Persiapan Bu. Kenapa saudara? Apa berkemas-kemas? Oh gitu. Oke, makasih Bu. Saya waktu lewat dengar kata berkemas-kemas. Jadi berkemas-kemas, persiapan. Berapa usia Ibu? 77. Ibu duluan ya. Saya 65 Bu. Ibu duluan. Ibu tungguin saya di sana. Cius. Hebat loh Ibu, ini pinter loh ngomong loh. 74. Ibu lebih tua dari saya ya. 14 tahun ya Bu. Ibu duluan ya. Ibu siap duluan. Ibu siap duluan. Oh siap. Oke. Luar biasa Ibu. Tadi saya juga ketemu ibu-ibu udah berumur. Tiap pagi doa, enggak pernah lepas. Wah luar biasa. Terus saya berkata begini sama ibu-ibu itu. Kalian mengkhotbahi saya hari ini. Maksudnya begini. Karena mereka diubah Tuhan. Mencari Tuhan juga bersiap-siap. Berarti mereka taruh pistol begini. Erastus, jangan bikin salah ya. Ngerti maksudnya? Jangan bikin salah. Hari ini harus jadi hari pertama Bapak Ibu memulai hidup dengan habitat yang baru. Walaupun saudara akan mengalami jatuh bangun, ups and down. Saudara akan mengalami proses perubahan demi perubahan tersebut. Tapi harus setia. Itulah sebabnya kalau di gereja ini sebagai gembala senior di Jakarta, saudara, saya mencanangkan gerakan hidup suci, holiness movement. Dulu waktu saya ada di gereja sebelum GSKI, saya di kampus membuat gerakan holiness movement, gerakan hidup suci. Tapi saya dipanggil pimpinan gereja.
Dan saya ditegur, jangan sombong dengan istilah ini. Akhirnya istilah itu saya cabut. Karena istilah itu dianggap sombong, Pak. Akhirnya tidak bikin lagi kalimat itu. Saya tidak pernah bermimpi suatu hari ada punya sinode sendiri. Suka-suka saya bikin istilah Holiness Movement. Gerakan hidup suci. Lalu gerakan 24 hours in the presence of God. 24 jam di hadirat Allah. Kemanapun pergi. Ya. Pasti pada pagi menjelang siang ini ada orang-orang yang mau pulang kepada Bapak di surga. Kamu seperti anak terhilang. Bapak seperti anak terhilang, ibu seperti anak terhilang, saudara seperti anak terhilang. Jangan saudara tunda. Jangan saudara menunda untuk bertobat. Jangan mendengar suara iblis yang berkata, kamu akan berdosa lagi. Kamu akan jatuh dalam dosa lagi. Nanti saja. Itu kuasa kegelapan. Saudara harus berani mengambil keputusan. Hari ini aku akan belajar tidak berbuat dosa lagi. Aku mau hidup dalam kekudusan. Holiness Movement. 24 hours in the presence of God. Lalu kita punya gerakan gasak. Gerakan satu kata. Jadi satu kata pun jangan diucapkan kalau itu melukai hati Tuhan dan tidak memberkati sesama. Ini tidak berlebihan Bapak Ibu. Semua yang dimulai dari perjuangan pasti nanti akan ringan saudara. Kalau saudara bisa melihat orang bisa main saksofon begitu ahli, Anda bisa melihat sirkus, ya orang bisa melompat dari satu tempat ke tempat lain. Itu kalau meleset 1 menit bisa jatuh mati atau luka. Tapi presisi, tapi Anda jangan lupa dia sudah melatih diri. Dia latihan tiap kali terus, akhirnya bisa. Pernah saudara berkata begini, pernah saudara dengar di Indonesia orang berkata, kamu sekolah tinggi-tinggi bahasa Inggrisnya kok masih belepotan. Lihat tuh orang Amerika, umur 5 tahun gak pernah sekolah, bahasa Inggrisnya bagus. Lah iyalah tinggal di Amerika, bangun tidur sudah bahasa Inggris, good morning. Bangun pagi udah bahasa Inggris. Kalau tiap hari Anda begitu bangun, Anda pikirkan kekudusan, mulai berjalan dengan Tuhan. Tiap hari Anda bisa hidup suci. Jadi Bapak Ibu jangan menunda. Setan berusaha Anda menunda. Dan ketika Anda menunda, kasih yang mestinya merekah, cinta yang mestinya merekah kepada Tuhan, itu tidak akan merekah dengan baik. Harus merekah dengan indah dan tidak boleh menunda. Harus secepat-cepatnya, sedini mungkin, saudara. Kitalah yang menentukan nasib kita. Apakah kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam Tuhan atau tidak. Tadi saya khotbahkan kalau monyet tidak perlu belajar jadi monyet. Ia sudah bisa hidup di habitatnya. Dari dahan ke dahan, dari ranting ke ranting di pohon. Tetapi manusia itu diciptakan by design oleh Allah. Allah menciptakan manusia agar manusia menjadi sekutu Allah. Agar manusia hidup dalam persekutuan dengan Allah yang adalah Bapaknya. Sayang manusia gagal untuk mencapai keadaan yang segambar dan serupa. Segambarnya iya, manusia memiliki pikiran dan perasaan seperti pikiran perasaan Allah. Maksud saya, manusia punya pikiran dan perasaan seperti Allah memiliki pikiran dan perasaan. Tetapi kualitas pikiran dan perasaan manusia belum seperti yang Allah kehendaki.
belum serupa. Karenanya Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Harus diproses belajar jadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Punya pikiran dan perasaan. Dan pikiran perasaan ini mampu memproduksi atau menghasilkan keinginan-keinginan dan kehendak-kehendak yang sesuai dengan keinginan-keinginan dan kehendak Allah. Jika demikian, barulah orang itu melakukan kehendak Bapa. Kesucian itu bukan hanya keadaan tidak berbuat dosa. Kesucian itu adalah kemampuan untuk bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Baru bisa berjalan seiring dengan Tuhan. Baru bisa hidup di hadirat Allah. Nah, disinilah kita belajar memiliki habitat anak Allah. Dan habitat ini yang menentukan nanti kelak kita akan di dalam kerajaan surga atau tidak. Jadi kalau di satu pengadilan misalnya, atau di akhir dunia nanti, seseorang harus memilih surga atau neraka. Dia tidak bisa memilih sembarangan, dia harus lihat dirinya dulu. Ini ikan air tawar atau ikan air asin? Kalau ilustrasi surga itu tawar, neraka itu asin, Anda berkeadaan ikan air asin, ya mau tidak mau ke situ, Anda ke sana mati. Sebaliknya kalau kita sudah punya habitat di dunia ini dalam hadirat Allah, hidup dalam kesucian, Anda tidak bisa masuk neraka. Tidak bisa. Bukan hanya nggak boleh, tidak bisa karena habitatmu di dalam kerajaan surga. Beri tepuk tangan, saudara. Makanya kita merubah habitat. Kesucian hidup itu mutlak. Lebih mutlak dari punya jodoh, lebih mutlak dari punya anak, lebih mutlak dari punya pendidikan, lebih mutlak dari apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi manusia itu belajar. Pak, kalau di zaman perjanjian lama kok nggak ngotot-ngotot amat ya? Mereka belum hidup di zaman anugerah. Mereka hanya manusia yang dituntun hukum, yang boleh dan yang tidak boleh. Itu karena Adam memilih pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Yang baik dan jahat. Yang halal dan haram. Agama pada umumnya begitu. Tetapi kekristenan membuat kita harus mengalami perubahan kodrat. Di mana kodrat itu memampukan kita untuk bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan itulah yang menempatkan kita di habitat. Beri tepuk tangan, saudara. Bapak Ibu nangkap maksud saya? Dan itu harus dimulai dari kanak-kanak. Anak-anak diletakkan dasar cerita Alkitab, diajak berdoa. Tapi anak-anak sekarang sudah bangun tidur, gadget. Makan supaya tidak berisik, kasih gadget. Setan meletakkan template landasan yang salah. Mengerikan, saudara. Bukan tidak boleh, silahkan. Tetapi beri imbangan landasan yang benar. Tadi sudah saya singgung, orang tua harus punya habitat kerajaan surga dan itu akan mengkondisi keluargamu ke bawah. Mengkondisi keluargamu. Nah, Yesus datang itu untuk mengubah manusia. Bukan hanya menjadi orang Kristen, bukan hanya menjadi anggota gereja, tapi mengubah kodrat. Kekristenan tidak boleh menjadi bagian hidupmu.
Kekristenan harus seluruh hidupmu. Katakan amin. Tepuk tangan. Seluruh hidupmu, dari bangun tidur, mulailah dengan Tuhan. Sebelum tidur, mulailah bertemu Tuhan dan tidurlah bersama Tuhan. Amin. Di truth.id saudara akan melihat saya pimpin doa tiap pagi. Kecuali saya di luar negeri, tidak ada fasilitas untuk pimpin doa. Nah, hari Rabu ini saya akan khotbah di sini. Saudara akan mendapat lawatan Tuhan Rabu ini. Jam 7 ya Pak. Jam 7. Kamisnya kita kebaktian jam 5 pagi di sini. Saya akan pimpin doa pagi. Dan itu Kamis pertama doa pagi jam 5 onsite. Kalau di Jakarta itu hanya hari Sabtu. Onsite jam 5 di GSKI Rehoboth. Yang gembalanya pendeta Timotius Tan. Saya gembala senior. Timotius Tan. Nah, di Jakarta ya saudara. Hari Kamis ini saya pimpin doa jam 5. Biasanya kalau onsite jadi 1,5 jam. Kalau pakai YouTube 1 jam. Ya Bapak Ibu coba hadir ya. Hadir. Saya cuman ingin menyelesaikan hidup saya dengan baik, saudara. Saya melihat satu tayangan di YouTube. Ya, istri saya suka nanya, kamu kenapa sih suka lihat ini? Suka bencana-bencana. Banjir, gempa, tsunami. Saya nggak mau lihat yang lain. Tapi yang ini suka saya lihat. Kenapa sih? Biar aku takut Tuhan, Mam. Nah, salah satu yang saya lihat itu tsunami, Pak. Tahun 2011 ya. Waduh, mengerikan sekali. Itu luar biasa ya. Nah, kebetulan yang saya lihat, saya sudah lihat beberapa versi. Ini versi dari TV Jepang. Jadi gambarnya jernih. Sambil saya lihat, saya treadmill, layarnya 60 in. Jadi saya kayak nonton film aja itu. Yang smart TV yang terbaru. Begitu muncul terbaru, pasang. Saya lihat itu ada nenek-nenek ya, masuk mobil. Waktu bencana, dia selamat masuk mobil. Jadi pada waktu selesai bencana, itu kan ada helikopter kelilingnya cari orang yang selamat. Lalu ada di ketinggian, di atas apartemen orang nunjuk-nunjuk, ada orang itu. Lalu tim penyelamat datang, dibuka nenek-nenek. Ibu-ibu tua dibawa, dibopong, dibawa. Satu kalimat yang saya dengar. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kalimat itu bagus sekali. Pengen dengar. Kalimatnya begini. You are safe now. You are safe now. Kamu selamat sekarang. Saya sebagai pendeta hanya ingin suatu hari saya berkata kepada saudara. You are safe now. Gak ada lain. Amin. Nggak ada. Anda mau kasih kolektor atau tidak, mau kasih perpuluhan atau tidak, nggak penting. Tapi Anda ikuti nasihat ini. Ikuti jalan ini. Yang suatu hari ketika di kerajaan surga, saya bisa berkata, you are safe now. Kamu selamat sekarang. Beri tepuk tangan. Amin. Masa Pak ada gereja setulus itu? Ada. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Dulu juga saya bikin gereja sama seperti yang lain. Tahun 2004 kami Natal sudah di Senayan, betul Pak? Sudah di Natal, sudah di Senayan, di Estora Senayan, 12.000. Jadi bukan gereja kecil, udah gereja belasan ribu. Kita punya beberapa cabang penuh. Tapi saya belum seperti hari ini. Belum seperti hari ini. Saya bisa membuat acara-acara yang menarik. Orang datang ke gereja, bikin acara yang bagus-bagus. Setiap kali Natal kita bikin konser. Pemain musiknya 60. Biola. Waduh, luar biasa. Tapi saya tidak sebersih hari ini. Saya sekarang mengerti bagaimana melayani
Yang suatu hari saya berkata, you are safe now. Itu. Saya mengatakan ini bukan untuk tebar pesona. Saya mengajak saudara serius. Kekristenanmu bukan hari Minggu atau pertengahan Minggu pada waktu sel group. Kekristenanmu menit ke menit, jam ke jam setiap hari. Mulai bangun pagi dengan doa. Saya akan lebih banyak datang ke tempat ini. Jangan berpikir saya datang dapat kolektor, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Pesawat dan hotel pun kami bayar sendiri. Lalu untuk cari apa, Pak? Cari jiwa. Supaya one day, when I meet you, I can say that you are safe now. Itulah sebabnya saudara harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kalau saudara masih berbuat dosa, masih tidak mau bertobat, saya minta jangan mengambil perjamuan kudus. Engkau menghina Tuhan. Lebih baik engkau tidak memakan roti anggur perjamuan kalau Anda tidak bertobat. Saya tidak memaksa. Karena kalau kau makan roti perjamuan dan minum anggur perjamuan, berarti engkau mengakui korban Yesus dan engkau bersedia untuk bersatu dengan Dia dalam kesuciannya. Beri tepuk tangan, saudara.